Di sini kita berdoakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara masih ada di luar. Kami silakan di tempat acara kami. Kita dimulai. Baru ganti. Terus Yuk adik-adik masuk tes. terus 1, 2, 3. Adik-adik silakan masuk ke tempat masing-masing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang berbunyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan adanya kita membaca selawat tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kembali lagi kita hari Jumat yang berkah ini. Kita akan mendengar lagi tausiah yang disampaikan Buya Hamdan, yaitu mengenai tausiah ataupun judul yang dibawakan oleh Buya Hamdan itu membicarakan tentang mengenal diri melalui rasa hati, yaitu cara mendapatkan amalan batin. Marilah kita mendengarkan apa saja yang disebut cara mendapatkan amalan batin tersebut. Mari kita mendengar bersama-sama apa saja yang disampaikan oleh Abuya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka majelis ilmu kajian kita rutin setiap Jumat, yang hari ini tetap masih membahas tentang mengenal diri melalui rasa hati, bab yang ketiga. Bab yang pertama kemarin kita sudah sampaikan tentang dua amalan, yakni amalan lahir dan amalan batin, atau amalan syariah dan amalan hakikat. Yang kedua, bab kedua kita sudah menyampaikan susah atau beratnya untuk melaksanakan amalan batin. Nah, yang ketiga ini bagaimana cara kita untuk mendapatkan atau melaksanakan amalan batin tersebut. Nah, kalau kita berbicara cara atau bagaimana kita untuk mendapatkan amalan batin ini adalah amalan hakikat, yang ini nilainya adalah persoalan jiwa atau persoalan hati, persoalan ruh, persoalan dalam. Nah, ini yang menjadi penilaian dan pandangan Allah kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, bicara cara mendapatkan amalan batin ini ada kaitan erat atau sangat berat hubungannya dengan urusan hati. Dengan urusan apa? Nah, kalau kita bicara hati harus dua kali. Apa? Hati,
Bicara hati ini harus hati-hati. Karena apa? Kalau tidak hati-hati nanti kita bisa mati. Karena apa? Ya nanti sakit hati, makan hati, jatuh hati, patah hati. Akhirnya apa? Ya mati. Nah, maka harus kita bicaranya hati-hati. Nah, untuk kita sebagai pengetahuan ilmu kita, Allah membagi hati kita berdasarkan Al-Quran menjadi 3. Nah, 3 kategori hati di dalam Al-Quran. Nah, nanti kita nilai sendiri hati kita, apakah hati kita ini termasuk golongan yang mana dari 3 hati ini. Nah, yang pertama disebut qalbu mayyit. Apa namanya? Hati yang mati. Qalbu mayyit, hati yang mati. Nah, qalbu mayyit ini adalah qalbu, hati yang tidak bisa lagi diberi nasihat atau diberi ilmu. Dia sudah mati. Nah, maka disebut qalbu mayyit. Nah, dalam Al-Quran dikatakan apa? Nah, kita dengar summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka buta, mereka kita kasih nasihat ataupun kita tidak kasih nasihat, mereka tidak akan mau peduli dan tidak akan mau mengerti. Nah, orang yang sudah tidak mau lagi, yang sudah buta matanya, mata hatinya dan tuli telinganya, itu disebut hatinya sudah mati. Atau dalam bahasa Qur'annya disebut qalbu mayyit. Yang kedua adalah qalbu salim. Nah, qalbu salim ini hati yang senantiasa hidup, hati yang selalu bahagia, hati yang memang dirindukan oleh Allah, hati yang memang selalu bersih. Nah, itu namanya qalbu salim. Ada di dalam Al-Quran. Maka yang kita sangat harapkan hari ini adalah hati kita berada dalam kondisi qalbus salim, hati yang selamat, hati yang bahagia, hati yang damai, hati yang sejahtera. Itu namanya qalbus salim. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas panjang sedikit lebar. Yang ketiga adalah qalbu marid. Apa namanya? Bukan manyet tadi yang awal tadi. Yang ketiga ini qalbu marid. Yang ketiga adalah qalbu marid. Qalbu marid ini qalbu yang sakit, hati yang sakit. Nah, rata-rata 99,999 lagi itu hati manusia ini banyak dalam keadaan qalbu marid, hatinya sakit. Karena kalau bicara tentang sakitnya hati, sakitnya jiwa, sakitnya ruh ini, itu tidak ada orang yang tahu dan tidak banyak orang tahu dan tidak ada yang peduli. Nah, mudah-mudahan asalkan kita sudah mau datang ke sini, hati kita tidak mati, kita mau menuntut ilmu. Berarti kita dalam posisi hari ini hati yang sakit mau menuju hati yang salim, qalbus salim. Nah, kalau qalbus salim ini yang sudah terjamin qalbunya salim itu para nabi dan para rasul dan para wali-wali Allah. Kita kan bukan nabi, bukan rasul dan bukan wali, berarti hati kita masih marid. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, untuk hati yang sakit ini kita bagi menjadi 2 penyakit hati. Ya, 2 penyakit hati. Yang pertama, penyakit hati terhadap Allah. Ya, yang pertama, penyakit hati terhadap Allah. Yang kedua, penyakit hati terhadap manusia. Nah, ada kita sakit hati kita, urusan kita dengan Allah. Ahabdu minallah, antara hubungan kita dengan Allah. Ada yang kedua, sakit hati kita, urusan kita dengan manusia. Ahabdu minan nas, urusan kita dengan manusia. Nah, ini kami uraikan. Nah, kalau diuraikan sampai sore nanti, sampai malam. Kata hostnya tadi 20 menit saja. Jadi cuma kami bacakan saja,
ke-10 tidak syukur atas nikmat Allah. Yang ke-11 tidak terasa diawasi oleh Allah. Yang ke-12 tidak terasa hebatnya Allah. Yang ke-13 tidak rindu dan cinta dengan Allah. Yang ke-14 tidak tawakal pada Allah. Yang ke-15 tidak rindu pada surganya Allah. Yang ke-16 tidak takut pada nerakanya Allah. Yang ke-17 cinta gila dunia. Yang ke-18 buang masa dengan sia-sia, suka buang masa dengan sia-sia. Yang ke-19 penakut atau takut dengan selain Allah. Yang ke-20, 21 dan 22 ujub ria dan gila puji atau kemasyhuran. Kalau itu masih ada di dalam hati kita atau di dalam kehidupan kita, tandanya kita sakit hati kita, urusan kita dengan Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Penyakit hati urusan kita dengan manusia, sesama manusia. Tadi urusan kita dengan Allah. Ada 22 juga. Yang pertama adalah benci membenci. Kalau di dalam hati kita masih ada benci dengan manusia, benci dengan orang lain, tandanya hati kita sakit. Yang kedua, rasa marah kalau mendapat sesuatu bala atau celaka. Kalau dapat sesuatu yang tidak kita suka, kita marah. Nah, itu berarti apa? Hati kita sakit. Yang ketiga, rasa senang kalau dipuji atau disanjung orang, hati kita sakit. Seharusnya sebaliknya, kalau kita disanjung kita ya nggak mau. Jadi kalau kita disanjung malah melambung. Nah, itu sakit hati kita. Yang keempat, suka mendoakan atau menjatuhkan orang lain walaupun dengan kata-kata kita. Nah, yang kelima, tidak mau minta maaf. Yang keenam, tidak memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketujuh, asa dengki. Yang kedelapan, dendam. Yang kesembilan, bakhil ini penyakit hati. Yang kesepuluh, buruk sangka, itu juga penyakit hati. Yang ke-11, tidak bertolak ansur atau tolong menolong. Yang ke-12, tidak bertimbang rasa. Yang ke-13, tidak tolong menolong. Yang ke-4, tamak atau rakus. Yang kelima, degil atau jahat atau jahil dan keras hati. Yang ke-16, mementingkan diri sendiri. Yang ke-17, sombong. Yang ke-18, tidak sabar dengan beragam atau perangai manusia. Orang yang beragam perangai, kita yang marah. Nah, itu berarti penyakit hati juga. Kemudian apa? Memandang hina kepada orang lain. Kemudian ria, ujub dan rasa dirinya bersih atau rasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu adalah penyakit-penyakit hati hubungan kita dengan manusia. Berarti ada 44 penyakit hati. Silakan dideteksi atau dicek hatinya masing-masing. Kalau ada, segeralah kita berobat. Nah, ini sedikit kita kasih obat hati. Terhadap semua penyakit itu kita wajib mengadakan untuk apa? Mujahadatun nafsi. Artinya apa? Bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Dengan apa? Setidak-tidaknya kita baca Al-Quran surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabar dan kuatkan kesabaranmu. Jadi terhadap semua apa yang masih ada dalam diri kita tadi, kita harus kuatkan iman dan sabar dan kuatkan kesabaran kita. Kemudian apa? Kita diperintahkan apa? Untuk istiqomah memperbaiki diri, memperbaiki hati kita. Memperbaiki diri itu bukan mempercantik diri, bukan mempercantik apa jasad kita, tapi memperbaiki diri kita, menghilangkan semua sifat-sifat yang mazmumah, mengganti dengan sifat-sifat yang mahmudah. Nah, ini kemudian apa? Kita disuruh terakhir bertakwa agar kita menang dalam menghadapi semua penyakit-penyakit itu, untuk kita sehat. Jadi apa? Iman dikuatkan, sabar, istiqomah, bertakwa. Itulah obat-obat penyakit hati untuk kita menghilangkan sifat-sifat buruk kita tadi. Nah, kemudian ada juga penyakit hati ini bisa diobati dengan 5 perkara. Udah disampaikan oleh topik. Hati ada 5
5 perkaranya. Ya kan? Nah, obat hati itu ada 5. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Nanti di sini ada adab-adab membaca Quran. Bukan sekedar baca Quran, tapi kita tahu maknanya. Tahu asbab nuzul dari ayat ini dan tahu hikmah-hikmah ayat yang kita bacakan. Nah, kemudian yang kedua, sholat malam berterusan. Nah, sholat malam atau qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat apa, itu kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, zikir yang tidak pernah putus. Zikir, kalau zikir itu kan ada secara zahar, ada secara apa, syir atau apa di hati saja. Nah, kita terus selalu berzikir, bisa mengikuti gerak nafas kita. Selagi kita bernafas, zikir. Nah, kalau kita sudah lupa sedetik saja, itu sudah dosa. Wah, itu udah lalai namanya. Nah, kalau kita hari ini berapa waktu, 24 jam, berapa jam kita ingat Allah, berapa jam kita lalai. Nah, obat nih, perbanyak kita berzikir. Nah, kemudian yang keempat adalah apa? Saum sunnah kerjakan. Saum Senin Kamis atau saum Daud atau saum apa saja, karena saum itu tasyibu. Saum itu sehat. Kalau kamu mau sehat harus saum. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Itulah combo hati atau obat hati. Di samping tadi kita harus kuatkan iman, sabar, tawakal, istiqomah, kemudian juga kita tingkatkan takwa. Baru ada 5 poin tadi. Nah, ini saja kalau kita bisa. Terkadang kita sendiri pribadi tidak bisa mengoreksi hati kita. Kalau kita punya sifat godok atau pemarah ataupun yang lainnya, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah apa? Orang lain. Makanya dalam mengobati penyakit hati ini, kita harus berguru. Bergurulah dengan guru yang mursyid, yang bisa membimbing rohani kita menuju Allah atau mencapai Allah. Nah, ini saja yang kami sampaikan. Bapak Ibu boleh tanyakan apa saja yang mau ditanyakan. Benar masih panjang, kata hostnya nanti dikit saja biar pertanyaannya banyak. Oke Bapak Ibu, tadi Bu yang sudah menjelaskan apa saja yang dimaksudkan dengan amalan hati, sakit hati ataupun hati-hati lainnya. Kalau ingin bertanya masih kurang paham, kurang jelas, kami silahkan bertanya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Ustaz. Kenalkan dulu. Kenal nama dulu. Nama saya Arif Ustaz. Oke. Ya, saya pernah belajar tarekat Qadiriyah Semaniyah. Oke. Saya mau tanya, di tarekat Madasar ada apa Ustaz? Gimana sih Ustaz? Bantu Ustaz. Dasar. Oke. Terima kasih Pak Ustaz itu ya. Iya. Ya, yang lainnya silakan. Oke, Ibu yang mau bertanya kamu silakan. Oke. Sini. Oke, Bu yang mau bertanya silakan. Di luar judul pun nggak apa-apa, boleh juga. Sebelum bertanya, perkenalkan nama dulu biar lebih mengenal satu sama lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya lari dari materi ya. Boleh. Pertanyaannya ini sekitar dalam rumah tangga. Oke. Ada kawan yang gitu pertanyaannya. Pertanyaannya gini. Dalam rumah tangga kan kita harus izin nih, apa-apa harus izin sama suami. Ya. Bahkan mau istrinya mau keluar rumah gitu kan. Nah, sementara suaminya ini di luar kota.
Ya. tugas naik masa gitu kan. Terus untuk mengikuti kajian dia takut nih untuk izin ke suaminya, takut nggak dibolehin keluar rumah. Jadi datangnya ke kajian itu jadinya diam-diam gitu. Jadi apa sebab akibatnya dia menghadiri kajian tanpa izin suami? Oke. Hukumnya lah. Iya, hukumnya gitu. Terus ada lagi nih, satu lagi. Boleh. Titipan juga. Ini dalam rumah tangga ini kan kayak kami nih untuk ilmu, karena mualaf lah itu yang jadi pertanyaannya di sini, ada sama suami istri nih menikah, tapi istrinya ini belum sah. Istrinya yang tadi ini ternyata sebelumnya sudah menikah, namun dia menikah dengan orang lain jatuhnya gitu kan. Apa hukumnya seorang istri yang sudah menikah sebelumnya tapi menikah lagi gitu? Oh, ini iddah ini. Iya. Maksudnya iddah belum sampai atau kita itu sudah nikah duluan. Gitu. Oh, status istri orang. Iya gitu. Oh, oke. Hukumnya apa? Gitu. Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Nama saya Saum Guadaria. Mohon maaf tadi lupa kasih tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jawabnya Denda. Oke, ibu yang mau bertanya lagi mau silakan. Ayo ibu. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu dari Abang Karin, ini mengenai apakah ada sholat sesudah asar itu ya? Pada asar, pada itu sesudah ya Bang. Oke. Kalau jawabannya Bang, setengah ulama mengatakan, ataupun kalau kita belajar tentang dalam itu kan kita kan ada 4 imam kita, ada Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki kan. Ya kan itu kan bermacam-macam pendapat Bang. Kalau yang kami pelajari selama kami dari Imam Syafi'i ya, kalau pada sudah asar tuh tidak ada lagi sholat. Tidak ada lagi yang mengenai sholat. Kalau setengah ulama mengatakan juga sesudah asar itu bisa, sesudah asar ataupun sesudah subuh itu bisa jadinya hukumnya kalau kita sholat lagi hukumnya haram juga. Pendapat sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sesudah asar ataupun sesudah subuh itu tidak ada lagi sholat. Oke Bu ya, silakan dijawab lagi Bu ya, kurang jelas Abang Arin dengan kami. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Tadi sudah jawab kalau tergantung mazhab-mazhabnya. Karena itu pada prinsipnya sholat sunnah saja. Artinya kalau sholat sunnah itu kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tidak kerjakan tidak berdosa. Jadi sifatnya kita mau pakai mazhab mana saja, ya silakan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita rata-rata di Jambi ataupun di Indonesia ini bermazhab Syafi'i, berarti tidak ada. Jadi setelah subuh dan setelah asar ini tidak ada. Nah, ada juga sebagian yang sebelum maghrib tidak ada. Ada juga sebagian sebelum maghrib ada. Itu terpulang dari keyakinan dan yang kita ikuti saja, ya yakinnya. Nah, kemudian pertanyaan dari Ibu Sophia ya. Sahur. Oh iya, sahur. Sahur. Ayo kan. Ibu itu kan namanya ya. Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimana
dengan suami kita sementara suami kita lagi keluar dinas keluar kota, gitu kan? Hukumnya bagaimana? Kalau bicara hukum langsung saja, hukumnya tetap itu tidak boleh atau tidak dibenarkan. Kita termasuk istri yang durhaka, tidak boleh. Nah, contohkan dalam sebuah kisah Rasul ketika suaminya pergi berperang, suaminya pergi perang nih, ya kan? Istrinya itu bapaknya meninggal, bapaknya mati. Nah, diberitakan kepada istrinya, hai si fulan, bapakmu sekarat, mau berjumpa denganmu. Tapi dia mendapat pesan dari suaminya, jangan keluar rumah. Tidak ada izin dari suaminya, maka dia tidak keluar rumah. Datang lagi utusan, bapakmu sudah mati, sudah meninggal. Istri itu juga tidak keluar rumah. Nah, setelah itu orang-orang pada melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan tadi bapaknya sekarat dan bapaknya mati, dia tidak mau melihat karena tidak ada izin dari suaminya. Maka apa kata Rasul? Itulah ahli surga, itulah wanita soleha. Jadi walaupun jangankan ikut kajian, walaupun bapak kita sekarat, ibu kita sekarat mati, kita kalau tidak ada izin dari suami kita tidak boleh. Walaupun kita menuntut ilmu ini wajib, walaupun kita ikut kajian ini bagus, tetapi kalau tidak ada izin dari suami tidak boleh. Kalau kita mau mengikuti kajian ini, sementara suami kita mau keluar kota, kita minta izin sebelum dia pergi. Kita minta izin sebelum dia pergi. Atau sekali saja minta izin untuk selama-lamanya. Paham? Aku mau ikut kajian setiap hari itu di situ. Apa kalau mau pergi izinkan saya ya? Kalau dia sudah izinkan ya nggak apa-apa kita pergi. Tapi kalau katanya jangan keluar rumah kalau saya belum pulang, itu nggak boleh. Hukumnya tetap durhaka, hukumnya tetap tidak boleh atau haram, jangan keluar. Berarti kita tetap dikatakan tidak boleh mengikuti itu kalau tidak ada izin suami. Segala sesuatunya apapun yang kita lakukan, walaupun itu ibadah, walaupun itu kebaikan, harus ikut apa kata suami. Kecuali kalau dia melarang kita sholat, kita wajib protes tapi dengan cara yang baik, ya kan? Kalau dia melarang kita keluar rumah, itu baik untuk kita, jangan kita keluar rumah. Nah, kalau kita mau izin dari jauh-jauh hari atau izin secara kolektif, izin sepanjang masa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seorang perempuan atau seorang istri menikah dengan laki-laki lain sementara statusnya masih suami istri orang, gitu. Hukumnya ya yang menikah dan yang menikahkan semuanya adalah kena laknat. Jadi tidak boleh ada pemahaman dari semua perempuan atau wanita-wanita ini adanya poliandri. Tidak ada poliandri. Suami boleh, istri boleh punya suami 2, 3, 4, nggak boleh itu. Tidak ada. Tidak ada poliandri di dalam Al-Quran. Tidak ada istri atau satu wanita boleh punya suami 2, itu tidak boleh. Maka hukumnya ya dosa atau haram lah itu. Nah, kalau dia tidak tahu secara hukum, itu mungkin bisa dimaafkan. Yang menikahkan itu juga harus bertanya sebelum dia menikahkan, sebelum dia jadi penghulu, dia tanya status kamu siapa. Yang boleh dinikahkan itu dia sudah menjadi janda. Jandanya harus jelas juga, ada bukti cerainya dan sudah menempuh masa iddah dan ada catatan tanda kutipnya, tidak boleh dalam kondisi hamil. Haram hukumnya menikahi orang yang dalam status hamil. Nah, yang menikahkan, yang nikah itu juga haram kedua-duanya. Baik laki-lakinya maupun perempuannya maupun penghulunya yang menikahkan, semuanya tanggung dosanya. Nah, jadi tidak boleh, tidak ada bab poliandri, jangan menuntut keadilan kepada Allah. Allah lebih tahu kemaslahatan kita. Kalau poligami ada, suami boleh nikah 2, 3, 4 boleh. Istri jangan coba-coba, jangan mau melawan Allah.
disaksikan, baru mau nikah lagi. Kalau mau sekali pakai, suaminya 2, kayak film apa? Gak tahu filmnya. Ada filmnya, istrinya 1, suaminya 5, Pandawa 5. Ada kan Arjuna, Brahma, Sadewa, istrinya kan 1, suaminya 5. Jangan coba-coba menyontohin kayak gitu. Atau sekarang ini ada juga para perempuan ini menkibarkan bendera poliandri. Ketika laki-laki ada poligami, kami ada poliandri. Kami mau coba suami 2, kurang ajar gitu namanya. Nggak belajar agama gitu namanya. Ya, ibu tadi tidak boleh, hukumnya haram. Jangan menikah status kita masih punya suami. Harus jelas dulu statusnya, buat surat cerainya, ada masa idahnya, dan tidak dalam posisi hamil, baru boleh nikah. Demikian. Oke, itulah jawaban dari Buya. Yang pertama tentang apakah ada sholat sunasa sudah dijelaskan, dan juga dari Ibu Saul tadi apa hukumnya keluar rumah tanpa izin suami sudah dijelaskan, dan pertanyaan yang ketiga tadi dari Ibu, apa hukumnya istri menikah lagi padahal dia masih punya istri, sudah dijelaskan. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya, kami persilahkan. Rival. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sebelum ya dan luar Oke, namanya Bu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Lubis. Oke. Yang saya mau tanyakan, apa hukumnya? Apa lebih jelasnya seperti ini? Apakah nanti bisa? Kan saya ini statusnya belum masuk nikah. Ya. Saya membawa anak daripada suami yang pertama, walaf gitu, anak saya. Ya. Sedangkan anak dari suami yang kedua ada anak saya yang laki-laki. Di dalam Islam kan untuk wali nikah anak saya yang perempuan itu ayahnya yang kandung, sementara dia kan nonis, tidak bisa kan Bu ya? Yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti anak saya dari suami yang saya kedua ini bisa wali nikah daripada anak perempuan saya dari suami saya yang pertama? Begitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ibu lagi, yang bertanya Ibu. Bisa bukaan perekam suara apa? Ayo Ibu. Hanya lagi boleh. Ada lagi Ibu? Silakan ditanyakan apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang mengganjal. Pertanyaan yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa ya. Oke, Oke, boleh. Karena saya itu sering ditanyain kawan gitu. Mungkin kan karena kawan ini malu bertanya dengan ustadz atau ustazah gitu. Nah, cuman saya juga ilmunya kan belum sampai di situ, pembahasan tentang rumah tangga juga ini. Pertanyaannya, sepasang suami istri yang telah menikah, namun posisi istrinya ini lagi hamil. Terus tapi mohon maaf, mereka ini memang yang sebelumnya mungkin melakukan hal luar yang tidak dibenarkan sama dengan agama kita ya. Jadi mereka menikah posisinya hamil. Nah, dan setelah anaknya lahir, harusnya kan ada anak kedua nih. Dan sementara mereka tidak melakukan anak itu gitu. Apakah solusi yang terbaik? Sekarang ini posisi mereka itu sudah punya
lagi gitu. Jadi bagaimana mungkin selama ini mereka kurang paham tentang ya orang awam lah gitu kan, kurang paham tentang hal misalnya sudah lahir di luar nikah lalu menikah, setelahnya anaknya lahir harusnya ada akad, ternyata mereka tidak melakukan gitu. Apa solusi terbaiknya? Bagaimana cara untuk biar mereka ini sah gitu? Gimana ya? Oke. Seperti itu kira-kira pertanyaan. Oke. Ayo, mau kalian lagi Bu ingin bertanya? Ayo Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya menambahi dari pertanyaan teman saya yang barusan. Boleh. Kan saya tuh pernah dengar ceramah ulama-ulama seperti Ustadz Abdul Somad. Iya Bu, namanya siapa Bu? Saya Memi, Pak. Meme. Memi. Oke. Untuk Memi. Ustadz Abdul Somad itu bilang nggak menikah lagi pun nggak apa-apa. Kan mohon maaf kan keadaannya tadi sudah hamil. Terus yang penting kan sudah setelah mereka nikah sah kan dalam keadaan bersih itu Pak Ustadz. Tapi Ustadz itu bilang nggak apa-apa, nggak usah nikah lagi, itu sudah sah gitu. Jadi yang benar itu seperti apa Pak Ustadz? Oke. Terima kasih. Oke. Ibu, ini pertanyaannya ibaratnya membelit gitu kan, memutar-mutar ibarat pertanyaan. Ini pertanyaan dari yang Ibu pertama tadi, ini sebenarnya kesimpulan itu hamil keluar nikah, gitu ya kan? Betul nggak? Ya Bu, hamil keluar nikah ya. Sudah itu dia bersatu, tapi tidak mengakad nikahkan, gitu kan? Tapi dia masih berdua, gitu kan? Sampai dia punya anak satu lagi, gitu ya. Oke. Kalau yang Ibu ini tadi ngomong Ibu Memi, yang ngomong dia hamil, menikah, tapi cerai ya. Tidak menikah ulang, kan ada sebagian orang itu yang bilang kan harus dinikahkan lagi setelah anak lahir. Oh gitu ya, oke. Oke, silakan Bu ya. Pertanyaan pertama tadi tentang apakah bisa orang tua ataupun suami menjadi wali nikah anak nanti padahal dia nonis. Betul ya Bu? Oke, kami silakan Bu ya. Terima kasih Ibu Fatimah ya. Alhamdulillah hafal namanya. Jadi untuk menjadi wali nikah dari anak kita sementara suaminya non muslim, gitu ya. Ya, jawabannya tidak bisa. Jadi kita harus bisa membedakan nikah dengan kawin. Ya kan? Kalau di dalam syariat Islam itu nikah namanya. Wa'ankihu itu semuanya dalam dua ayat. Dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nur itu adalah nikah, tidak kawin. Kalau di luar Islam itu namanya kawin. Nah, kita tidak tahu asal dari suami ibu tadi. Kalau suami ibu tadi misalnya Nasrani ataupun apa gitu kan. Nah, tergantung dari anak ibu ini. Kalau anak ibu ini ditanya, dia mau nikah atau mau kawin? Kalau dia mau kawin secara di luar Islam, boleh bapaknya yang menjadi wali. Tapi kalau dia mau nikah di dalam secara syariat Islam, bapaknya bukan Islam, dia tidak boleh menjadi wali. Jadi kewaliannya jatuh kepada penghulu. Oh, jadi nanti dia menyerahkan kewaliannya kepada kalau kan penghulu atau kuaket atau petugas dari KUA. Nah, terus kalau ditanya, boleh nggak bapak angkatnya menjadi wali? Ya kan? Nah, bapak angkatnya itu pantas bisa tidak menjadi wali, karena bukan semuanya boleh menjadi wali. Nah, yang jelas kalau bapak kandung yang boleh menjadi wali kan bapak kandungnya, atau bapak ada hubungannya pamannya kalau memang dia muslim. Ketika pamannya itu non muslim, berarti kewaliannya tidak bisa, tidak boleh, ya kan? Jatuh kepada walinya, kepada penghulu atau kepada petugas yang ada di KUA itu. Nah, persoalan nanti ketika sudah kita serahkan ke
KUA, kalau KUA yang memberi tugas kepada bapak sambungnya ini yang menjadi wali ya boleh-boleh saja. Tapi secara hukumnya kalau bapak kandungnya tadi tidak, mesti diserahkan dulu urusan ini kepada yang ahlinya atau yang bertanggung jawab, yaitu dari KUA tadi, kantor urusan agama tadi. Ada petugasnya dari penghulunya di situ, atau wali disebut dengan wali hakim. Paham ya Bu? Nah, kita harus pahamkan kepada suami kita yang menjadi bapak sambungnya tadi, kamu bukan wali dari anak saya yang ini. Walinya mesti kan bapak kandungnya, kalau bapak kandungnya muslim berarti walinya ke wali hakim kepada urusan agama. Nah, kalau di kantor urusan agama nanti pak hakimnya atau wali hakim tadi yang menyerahkan untuk menikahkan, saya serahkan kepada bapak sambungnya, boleh-boleh saja asalkan memenuhi syarat dan ada ketentuan aturannya. Ya, paham tuh? Alhamdulillah. Nah, yang kedua pertanyaan dari Ya, tadi kami bertanya juga, apakah bisa anak menjadi walinya? Kalau itu anak kandung, anak laki-laki. Bisa kalau ada kandungnya, kalau muslim. Kalau seandainya udah cukup umur, Walaupun berbeda ayah. Nah, kalau kakak kandung boleh, paman adik dari bapak kita, tapi bapak dia muslim, yang penting dia muslim, boleh. Nah, yang pertama itu tadi, apakah bisa anak kami dari suami kami yang kedua menjadi wali anak daripada Boleh, bisa atau boleh. yang penting ibu yang melahirkannya. Nah, yang penting kita syaratkan kandungnya itu muslim. yang Nah, kalau dia mau kawin dengan cara yang bukan di luar Islam, nah bolehlah itu. Kalau secara Islam harus syaratnya Islam. Ya, oke. Ngambil 2 nih. Nah, kepada Ibu Saum sahur. Ya Ibu, kalau tadi ini kita kalau tidak salah saya juga dapat di masalahnya itu. Apa sama apa tidak ceritanya? Apa itu juga mungkin kawan yang dimaksud apa tidak? Kita tidak sebutkan namanya. Ceritanya begini, ya kan? Dia pacaran, hamil, kurang lebih 3 bulan. Terus dia menikah, ya kan? Lahirlah anak pertama, ya kan? Lahir anak pertama, nikah, dia nikah kan? Nikah, tapi dalam sama masalahnya sudah sama, sudah masuk di handphone saya. tapi tidak menikah ulang. Ya, tahu saya maksudnya. Jadi betul nggak sama nggak gitu kan? Dia pacaran, hamil, kurang lebih 3 atau 4 bulan, kemudian dia nikah. Nah, ketika 5 bulan dia menikah, lahir anak yang pertama, ya kan? Lahir anak pertama, terus lahir anak yang kedua, dan lahir anak yang ketiga. Ya, betul kan? Jadi yang ditanyakan, berarti kalau itu yang ditanyakan, informasinya sudah sampai dari yang bersangkutan ke saya. Sekarang yang bersangkutan tidak ada di sini. Tidak ada. Oke, nanti saya jawab langsung ke dia. Jadi ketika dia menikah dalam posisi hamil, itu sudah hukumnya tidak boleh atau haram. Haram menikahi wanita yang dalam posisi hamil. Ya, dia kan pacaran terus perempuannya hamil 3 bulan atau 4 bulan, kemudian dia nikah. Nah, yang perempuan ini masalahnya dia kan mualaf, dia tidak tahu hukum, dia tidak tahu boleh atau tidak nikah dalam posisi hamil, gitu kan? Nah, kalau yang laki-lakinya dia sudah muslim, dia tahu. Nah, sekarang yang jadi kita tanda tanya, penghulunya atau yang menikahkan tahu tidak dia dalam posisi hamil? Atau ada nanya enggak, kamu ini hamil atau tidak? Atau statusnya masih istri orang atau tidak? Janda atau bukan? Kan harus ditanya dulu sebelum kita menikahkan.
sebelum nikah ini. Maksudnya kalau ada pelanggaran ya dia harus taubat dulu, tahkim dulu, istighfar dulu. Nah tapi kalau dia sudah dalam posisi hamil, nah ini menikahi di masa Rasul ada ketika pelacur atau orang hamil mau di apapun dirajam ataupun didera, itu tunggu dia lahiran dulu. Nah seharusnya kalau ada sepasang laki-laki dan perempuan mau mengajukan pernikahan, syaratnya jujur. Tapi kalau dia tidak jujur kepada penghulunya, dia pembohong. Jadi nikahnya tidak sah karena bohong. Karena dia bohong. Ya kalau ditanya oleh Pak Hakim atau ditanya oleh orang tuanya, kamu hamil tidak? Tidak. Berarti kan bohong. Berarti nikahnya tidak sah. Nah, terus dia tidak melakukan nikah ulang. Sebenarnya bukan masalah nikah ulang, nikah yang sebenarnya. Karena nikah yang pertama tadi itu tidak benar, tidak sah dan tidak betul. Jadi mesti harus nikah secara benar dan secara syar'i dan secara syariat dan secara hukum yang benar. Nah tapi persoalannya ada apa? Ada anak kedua, ada anak ketiga, dan anaknya ini perempuan. Boleh tidak bapaknya, walaupun secara biologis itu bapak anaknya, boleh tidak bapaknya jadi wali? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka masalah ini gimana? Masalah ini sudah saya sampaikan dalam handphone kepada yang bersangkutan. Kamu bersama suami kamu jauhka. Jawabnya apa? Jauhka. Jauhka itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu datang kepada Rasul. Kalau sekarang datang kepada ulama, datang kepada orang yang soleh, orang yang bisa mengerti tentang syariat, tentang hukum. Bagaimana nanti tindak lanjutnya? Tadi kan pertanyaan dari Memi, tadi bagaimana baiknya? Baiknya cuma satu kata saja, bilang sama dia, jauhka, datang menghadap ustaz, ulama, kiai, apapun namanya yang bisa meluruskan, menjernihkan urusan ini. Kenapa? Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali syirik. Kalau dosa walaupun zina, walaupun cuna, anaknya anak haram, apa bisa ada solusinya. Yang penting yang bersangkutan perempuannya datang bersama sekarang ini suami yang abal-abal ini menjumpai seseorang, menjumpai ulama tersebut. Kami minta dibersihkan, kami minta diluruskan. Yang jelas nanti solusinya yang pertama dia harus bertaubat, harus mengakui kesalahannya, dia harus beristighfar, ada ditunjuk nanti cara bertaubatnya. Nah setelah itu nanti apa? Ya dia harus melakukan nikah secara syar'i, secara syariat, secara benar. Terus bagaimana yang tiga ini? Yang tiga nanti kalau masalah wali ya ke wali hakim aja, ke wali hakim saja. Nah, jadi ke status itu mana? Ya ketiga-tiganya jadinya apa? Ya tak jelas lah anaknya. Dijelas. Nah supaya jelas gimana? Nah kembali tadi jauhkan. Paham ya? Syauq. Namanya apa? Kamu panggilan ibunya beda ya? Panggilan nama setelah mu'alafah siapa? Nadia. Nah itu Nadia dan Ibu Memi, paham ya? Nah sampaikan kepada si Pulang, saya tahu namanya dan saya tahu orangnya. Jauhkah jawabnya? Datang secara khusus. Nah itu datang secara khusus 4 mata, kalau bisa ya boleh 6 mata, suami istri menjumpai seseorang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan dibiarkan terus. Dosa berlarut-larut, kita mati nggak tahu, ajal nggak tahu. Ajal nggak tahu. Dan yakinlah Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, dan ada solusinya, ada ampunannya, ada cara tobatnya dan bagaimana solusi yang terbaiknya nanti. Yang penting kedua-duanya menyerahkan diri kepada ulama atau kepada orang soleh yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dalam bahasa Arab disebut jauhka, datang. Ya demikian. Oke, Ibu, itulah jawaban dari pertanyaan ibu-ibu yang bertanya tadi. Ada lagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin ada penonton yang mau bertanya ataupun yang live, ada yang bertanya nggak? Ini pertanyaan dari netizen. Oke. Senin Lastrai. Oke. Lastrai.
Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seseorang yang berbicara tentang suatu ilmu, akan tetapi pada hakikatnya dia tidak memiliki ilmu tersebut, dalam artian sok tahu. Sok tahu. Banyak ini. Pertanyaan dari Nastrai. Oke, silakan Bu ya, langsung dijawab. Ya. Jadi sekarang banyak ulama youtuber, ulama yang tahunya hanya dari YouTube saja dan mengcopy paste, ulama copy paste dan ulama multimedia. Dia bukan ulama dan dia tidak tahu, tapi dia tadi yang sampaikan sok-sok tahu. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah, amat besar kebencian, kemurkaan dan marah Allah kepada orang-orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakannya. Jadi kalau ulama-ulama yang dadakan, ulama-ulama pasti ulama yang baca kemudian baca sampai itu, dia bukan ulama, dia cuma mengambil follower, mengambil simpati orang, mengambil agar orang simpati dengan dia, tebak pesona saja. Itu bukan ulama. Maka di akhir zaman ini carilah ulama-ulama yang robbani, cari ulama-ulama itu yang sesuai ucapan dan perbuatannya. Cari ulama itu apa yang diucapkannya sudah dikerjakannya. Jangan dia disuruh orang sabar tapi dia pemarahnya luar biasa. Jangan dia bicaranya lain, perbuatannya lain. Itu bukan ulama. Itu bukan ulama rabbani. Itu ulama su. Itu bukan murabi. Itu bukan orang yang bisa menyampaikan ilmu. Itu artinya apa? Iblis bertopengkan ulama. Iblis bertopengkan ulama. Kalau ayatnya banyak sekarang, iblis atau setan pakai sorban, iblis atau setan topengnya ulama. Jadi dia pura-pura jadi ulama tapi jiwanya iblis. Artinya apa? Banyak hari ini makan semua santrinya. Ada kan? Dia nggak punya ulama, dia punya pondok, tapi apa? Santri perempuannya dimakannya semua. Ada yang ulama, dia tidak ulama. Nah, itu kita bilang tadi dia iblis, tapi apa? Dia topengnya ulama, dia menjual agamanya. Nah, hukumnya apa? Bagaimana? Kaburomah sakin dakwaan takulu malah taqalu. Amat besar kebencian Allah. Dan itulah yang paling benar-benar diazab oleh Allah nanti, lebih dulu dari semua orang-orang yang ada ini. Ada lagi satu lagi. Oke. Ini pertanyaan dari username Menli. Oke. Assalamualaikum Nadia, mohon maaf izin bertanya, bagaimana cara kita membedakan antara akidah lurus dan akidah yang melenceng? Menli. Ya, terima kasih saudara kami Menli. Pertanyaannya bagaimana kita membedakan antara akidah yang lurus dan akidah yang bengkok. Nah, kalau untuk membedakannya kita harus tahu dulu definisi daripada akidah itu sendiri. Ta'riful akidah fil lughah, ta'riful akidah fi syar'i, dan ta'riful akidah secara definisi maupun secara pelaksanaannya. Jadi akidah itu kan asal katanya aqadah, ya itu adalah akidah. Ikatan dan jadilah itu sebuah akidah. Akidah itu apa? Akidah itu hubungan ikatan kita dengan Allah. Nah, untuk membedakan akidah yang benar dan tidak, kita lihat jalannya. Nah, maka jalan di dalam Al-Quran itu ada 3. Nanti kalau tidak tahu, akhirnya jalan-jalan. Nah, ada yang disebut dengan syirat. Syirat ada 2, syiratul mustaqim dan syiratul jahim. Syiratul mustaqim jalan yang lurus, syiratul jahim jalan yang bengkok. Nah, sabil itu jalan juga. Di dalam Al-Quran ada 2, sabilillah dan sabilit togut. Sabilillah jalan menuju Allah, sabilit togut jalan menuju iblis atau setan. Yang ketiga ada torik juga jalan yang lurus, jalan ke surga, torikul jannah dan torikul jahannam, dan torikul yang membawa kita kepada jahannam. Jadi untuk membedakannya, tanyakan kepada diri hati kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh menunjuk orang di jalannya lurus, akidahnya bengkok, tidak bisa. Manusia tidak bisa membedakan atau menjadi hakim menentukan orang ini lurus atau tidak. Nah, karena hari ini Islam terpecah menjadi 73 golongan, banyak sekali golongannya. Kita manusia satu sama lain dan golongan-golongan itu tidak bisa menghakimi, menilai ini baik, ini buruk, ini benar, ini tidak. Semuanya berpulang
Jadi untuk meluruskan akidah kita atau menandakan akidah kita lurus dan tidaknya, tanyakan hati kita. Apakah 44 penyakit hati tadi ada sama kita atau tidak? Kalau masih ada dari 44 penyakit hati tadi dalam kita, tandanya akidah kita bukan bengkok lagi, tapi zigzag. Entah kemana-mana hatinya. Begitu. Apa? Handling. Oke, ada lagi pertanyaan jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 lewat 2 Asar. Oh udah azan ini, udah azan. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi ya? Oke. Oke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian, hari ini pertanyaan cukup mungkin karena kita sudah memasuki waktu asar, sholat asar. Kita asar sholat berjamaah. Mungkin lain waktu Bapak Ibu yang ada bertanya simpan dulu untuk minggu depan ya. Minggu depan kita kembali lagi tausiah seperti biasa, yaitu dikasih penjelasan dulu baru Bapak Ibu hadirin untuk bertanya. Oke Bapak Ibu, mungkin hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ataupun tausiah kita pada hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan memberikan keberkahan pada hari Jumat ini yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak dan sekalian. Kalau salah, kalau betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, saya tutupi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.